Ya, kita lanjutkan langsung saja Bang Deddy. Tadi sampaikan ini kritikan masukan paling tidak didengar saja. Poinnya juga nggak cuma BLT Bang, ada beberapa hal penegakan hukum, kemudian juga demokrasi dan lain-lain. Yang pertama sosial ekonomi, yang kedua tadi, yang ketiga pemilu. Mengkhawatirkan juga di pemerintahan ini katanya mengenai itu penegakan hukum yang tumpul ke atas, tajam ke bawah Bang. Ya kita tunggulah keputusannya Sambo juga bagaimana. Bang Deddy. Saya kan nggak mungkin bicara semua hal dalam ketika berbicara kan harus satu persatu kan, waktunya pendek juga. Gitu. Jadi kalau soal penegakan hukum kan persepsi Mbak. Silakan data statistiknya mana gitu kan, itu kan subjektif dari pandangan berdasarkan kepentingan masing-masing. Jadi silakan aja kita lihat gitu, bagaimana kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di zaman Pak Jokowi dengan di zaman Pak SBY. Kalau kasuistik yang terjadi, saya kira kalau mau bandingkan kasus Sambo, memangnya itu rekayasa pemerintah. Nanti kita kembali lagi ingatkan dulu zaman Pak siapa namanya Pak Ketua KPK bukan Sambo mungkin Bang Deddy misalnya yang memberikan kritik itu kan gitu bisa loh, jadi satu kasuistik. Ya, kalau soal dengar kritik ya pasti didengar, memangnya dilarang orang bicara. Kan kita diminta merespon, makanya kita jawab. Kalau nggak ditanya sih ya kita cuek aja, itu hak mereka, silakan ngomong apa aja. Biar rakyat yang menilai gitu loh. Saya kan tidak kami tidak dalam konteks mau mengkritisi kritik gitu loh. Tapi karena ditanyakan ya kami jawab gitu loh. Jadi kembali kepada masing-masing persepsi gitu ya. Setiap masa mempunyai tantangan yang berbeda, punya konteks yang berbeda. Tidak bisa karena sekarang harusnya dulu tidak menerima yang namanya BLT. Ya kembali lagi silakan gitu dengan argumen-argumennya, karena pada masa itu kita menolak BLT itu kan ada argumentasinya gitu loh. Dan lagi-lagi saya ingin katakan bahwa BLT ini hanya akronim yang akrab di telinga masyarakat. Kalau dikatakan direct subsidy segala macam kan orang masih butuh penjelasan. Nah, ingin saya sampaikan begini, sejak awal pemerintahan Pak Jokowi memang kita selalu ingin memutus subsidi BBM, karena kita sudah hitung kalau rakyat biasa ya ini saya ingin katakan bahwa yang namanya subsidi barang umum itu tidak adil ya, tidak efektif, karena apa? Tidak saja merugikan kemampuan fiskal negara, tetapi juga tidak dinikmati oleh rakyat yang seharusnya mendapat. Makanya dulu di awal-awal kan Pak Jokowi mau menghapus yang namanya subsidi BBM. Kenapa? Zaman Pak SBY itu mencapai hampir 700 sampai lebih ya triliun kalau saya nggak salah subsidi untuk BBM. Pada saat itu APBN kita di bawah 2.000 gitu loh Mbak. Ya sekitar 1.600 triliun dan segala macam. Jadi kalau sekarang dilakukan, menurut saya satu hal yang wajar. Kenapa? Kita ingin supaya yang menikmati itu, subsidi itu memang mereka yang langsung secara ekonomi tidak diuntungkan. Kalau bicara misalnya soal BBM, kenapa kalau naik kalau turun nggak diturunkan? Saya ingin bilang, kan pemerintah itu bukan swasta, ya, dan kenaikan BBM itu berdampak terhadap, ya. Kenapa? Oke, Mbak Andi, terbuka tidak sih akan kritik namanya? Iya, pemerintah saat ini. Sebetulnya kan bukan hanya Partai Demokrat, rakyat juga kan banyak yang demonstrasi untuk menolak terjadinya kenaikan harga BBM saat ini ya. Apalagi kan situasi kita baru selesai pandemi COVID di mana masyarakat juga mengalami kesulitan-kesulitan dari segi ekonomi ya. Jadi memang pemerintah harus memikirkan dampak negatifnya seperti terjadinya inflasi. Tapi kalau secara substansi harga naik. Bang Deddy menyinggung soal data kan berbeda pada saat Pak SBY dulu dengan yang sekarang Pak Jokowi begitu. Ya itu data kan pasti berbeda dong. Ada yang meninggal, ada yang lahir dan seterusnya ya kan. Jadi yang pasti kan sekarang kita melihat bahwa memang dari dulu kita menganggap bahwa subsidi itu masih diperlukan di Indonesia karena banyak masyarakat kita yang masih membutuhkan harga-harga yang terlalu tinggi. Kecuali pemerintah naikkan 3.000, tapi naikkan juga gaji-gaji mereka ya, kemudian penghasilan mereka. Jadi berimbang gitu loh. Bukan hanya suara Demokrat, kan dilihat hampir tiap hari terjadi demonstrasi, bahkan di daerah terjadi demonstrasi besar-besaran. Artinya ada sesuatu kan dampaknya. Dan yang aneh kan misalnya pemerintah harga minyak dunia turun tetapi mereka justru menaikkan harga BBM gitu. Saya harus sabar nih karena Bu Andi jangan sampai terpotong. Saya tadi
bayangkan tadi Dedi juga ada di sini bersama kita. Iya. Karena ini penting untuk saling mengingatkan antar masa. 10 tahun lalu dengan 20 tahun lalu dengan 10 tahun yang sedang kita jalani. Nah, maksud saya kan poin-poinnya itu disampaikan, data bisa dibandingkan, termasuk yang terbaru seperti tadi ya. AHY mengutip soal penelitian University van Amsterdam. Publik juga sudah lebih aktif ya? Iya, mengutip juga penelitian indikator Burhanuddin tadi, 62,9% orang semakin takut menyatakan pendapat. Tapi data dipersilahkan. Nah, yang saya mau garis bawahi adalah menurut saya AHY tampil cukup sopan. Iya kan? Anak muda yang sedang mencoba berbeda dengan ayahandanya, lalu menampilkan perubahan dan perbaikan, Ya, gitu ya. perubahan dan perbaikan. Itu kan ingin diposisikan pada poin ketiga di 2024. Tapi cara menyampaikan menurut saya cukup sopan. Datanya kita nikmati bersama, karena beberapa kali AHY itu nyeletuk loh. Ini kalian di depan ini provokasi semua katanya. Jadi artinya jangan-jangan di barisan Ibu Andi ini dan teman-teman ada yang provokasi. Dia malah enggak. Nah, cuma pada penampilan itu Ya, beliau terlihat berbeda. memang agak awkward dengan alat itu, alat dipencet sana pencet sini segala macam. Mestinya dia maksud saya supaya terlihat lebih berbeda dengan ayahandanya. Kalau data kita nikmati bersama. Terima kasih Dedi, ya kan, untuk mengingatkan ada perbedaan dengan yang lalu, walaupun Karena itu bagian dari sejarah kita. iya, kalau BBM semua orang akan demo lah di seluruh dunia gitu. Ya, yang pertanyaannya justru menjadi menarik gitu. Malaysia kok nurunin, tapi kita naikin. Kan itu Terima boleh kasih dong banyak, pertanyaan Bang yang Egy. menarik Ya untuk karena kita. harga minyak dunia turun. Iya, terima kasih banyak. Waktu kita sudah habis, Bang Egy Sitorus. Salam Dedi Sitorus. Oh iya. Merdeka Dedi. Oke, Bang Dedi, terima kasih banyak Bang. Waktu kita singkat ini Bang Dedi, terima kasih. Ya. Bang Egy, terima kasih. Ya. Bang Andi, Bang Andi, terima terima kasih Terima banyak. kasih perubahan dan perbaikan. Siap, terima Dan ini kasih sekaligus banyak, menjadi Bang. akhir persamaan kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai Iya. jumpa. Sampai jumpa.